Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur ya kalau kalian sehat, ibu juga alhamdulillah sehat. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa ya. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Dewi Sulistiawati. Ibu akan memberikan pelajaran ya, bahasa Indonesia. Nah, materi hari ini yaitu tentang ceramah. Nah, KD yang ibu ambil atau kompetensi dasar yang ibu ambil yaitu 3.5, berisikan tentang mengidentifikasi unsur-unsur ceramah, kemudian kebahasaan, dan juga isi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran harus pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, minggu lalu kalian belajar tentang apa? Oh, tentang teks eksplanasi ya. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat struktur teks eksplanasi itu apa saja? Iya? Wah, pintar sekali ya. Nah, betul ya anak-anak. Nah, teks eksplanasi mempunyai struktur. Nah, sama halnya dengan ceramah ini ya. Ceramah juga mempunyai struktur. Tapi strukturnya itu berbeda dengan teks eksplanasi. Ya, anak-anak seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan contoh ceramah. Kalian simak ya baik-baik. Hak pendidikan di masa pandemi. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dikonkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Hal itu berlaku bahkan dalam keadaan genting seperti sekarang. Pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Maka saya kira kita sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Keadaan di mana satu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Padahal generasi baru seharusnya justru lebih brilian dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena mereka adalah harapan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Bayangkan jika hal tersebut sampai terjadi, bangsa kita akan tertinggal dan terseok-seok untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Sebetulnya bukan perkara persaingannya, namun lebih menyangkut pada bagaimana kesejahteraan dan kehidupan bangsa kita nantinya. Tanpa pengetahuan dan kompetensi yang ideal, akan sulit bagi seseorang untuk dapat bertahan di kejamnya kehidupan di masa ini. Melalui terwujudnya hak pendidikan, keadilan sosial juga dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri pula. Pandemi ini bukanlah hal yang akan selesai begitu saja. Maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19.
Di masa ini tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan, baik dari sisi pendidik maupun Ananda sekalian sebagai pemilik hak tersebut. Gunakanlah hakmu dengan sungguh-sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan ini. Nah, itu ya anak-anak. Sekarang Ibu akan bertanya. Ketika sudah mendengarkan contoh ceramah yang Ibu baca tadi, silakan, ada yang tahu pengertian ceramah itu apa ya kira-kira? Jangan takut salah ya, pasti Ibu akan membenarkan jika salah dan Ibu tidak akan memarahi kalian ya. Nah, ya silakan anakku. Bagus. Ya, bagus sekali ya pendapatnya tepat. Silakan ada lagi? Ya, silakan. Wah, pintar sekali ya. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Jadi ceramah itu adalah suatu cara ya menyampaikan isi, menyampaikan materi, menyampaikan informasi ya kepada yang mendengarkannya ya dengan menggunakan ya tuturan ataupun lisan seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari ya jenis-jenis ceramah, unsur-unsur ceramah, kebahasaan ceramah, dan juga struktur ceramah ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan ya anak-anakku. Nah, anak-anak sudah 10 menit. Nah, Ibu akan bertanya ya. Silahkan yang tahu acungkan tangan. Jangan malu berpendapat ya. Nah, Ibu akan bertanya mengenai jenis-jenis ceramah. Silakan. Ya, silakan anakku. Iya. Ya, pintar sekali ya, tepat. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Iya. Ya, pintar sekali ya, hebat. Nah, benar ya anak-anakku yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa jenis ceramah itu ada 2. Yang pertama itu ada ceramah khusus. Nah, ceramah khusus itu apa ya? Tadi benar ya yang dijelaskan. Jadi ceramah khusus itu memiliki petunjuk-petunjuk ataupun nasihat-nasihat ya kepada halayak tertentu ya, dan juga ingat bersifat khusus baik dari segi materinya ataupun yang lainnya. Nah, tadi juga benar ya. Jadi ada juga yang ceramah umum. Nah, ceramah umum ini yaitu ia berisikan tentang pesan dan juga bertujuan untuk memberikan informasi ya, dan juga melayani halayak secara ramai seperti itu ya. Nah, tadi jenis-jenis ceramah sudah. Sekarang Ibu akan bertanya mengenai unsur-unsur ceramah. Silakan. Ada yang tahu? Ya, silakan anakku. Iya. Wah, pintar sekali ya. Nah, silakan ada lagi? Ya, silakan anakku. Iya. Iya, benar sekali ya. Wah, hebat-hebat kelas ini ya. Nah, benar sekali ya. Tadi unsur-unsur ceramah itu ada 3. Yang pertama itu ada penceramah. Tadi apa penceramah? Iya, betul sekali. Jadi penceramah itu yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan ya pengetahuan ataupun isi dari materi ceramah kepada para pendengarnya ya. Kemudian tadi yang kedua apa? Ya, benar. Yang kedua itu adalah isi. Jadi isi itu adalah materinya, informasinya, gagasan umumnya ya yang akan disampaikan kepada pendengar, yang dibawakan oleh tentu saja dibawakan oleh penceramah. Kemudian yang ketiga apa anakku? Ya, benar sekali. Yang ketiga itu adalah pendengar. Jadi pendengar itu apa? Iya, tepat sekali ya. Jadi pendengar itu yang mendengarkan ya, yang mendengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh penceramah. Benar sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya mengenai
kebahasaan ceramah. Silakan acungkan tangan yang tahu anakku. Ya, silakan. Iya. Iya. Ya, tepat sekali ya. Silakan, ada lagi? Iya. Iya. Iya, benar sekali ya. Jadi salah di antaranya yaitu memiliki yang pertama tadi ya, benar menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat deklaratif dan imperatif, kemudian persuasif juga, jadi adanya ajakan seperti itu ya. Tadi juga benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian, yaitu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu yaitu suatu reaksi ataupun tindakan ya terhadap sesuatu. Kemudian tadi juga benar menggunakan kata-kata sapaan orang kedua, orang ketiga. Nah, tentunya harus sopan ya. Nah, tadi juga ya benar ya. Jadi menggunakan kalimat ya tadi sudah ya, kalimat deklaratif dan juga imperatif. Nah, tadi ya benar ya menggunakan kata-kata yang teknis ataupun peristilahan. Adapun juga tadi, nah benar ya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu diantaranya kaidah kebahasaan dari ceramah. Benar sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya mengenai struktur. Silakan ya, silakan anakku. Nah, ya benar. Ya, benar sekali. Silakan, ada yang lain berpendapat? Ya. Iya, benar. Ya, tepat sekali ya. Jadi tadi struktur ceramah yang pertama ada apa anakku? Nah, benar, ada pendahuluan. Nah, ingat pendahuluan itu berisikan tadi yang sudah jelaskan, benar, berisikan mengenai salam hormat, kemudian sapaan, puji syukur. Nah, perlu kalian ingat juga, yaitu dalam pendahuluan juga mengandung gagasan umum ya, mengandung isu juga, permasalahan juga, seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa anakku? Nah, benar, yang kedua itu adalah isi ya. Nah, biasanya tadi juga sudah jelaskan ya, isi itu merupakan materinya, merupakan isi informasinya, dan benar ya, terdapat argumentasi dan juga fakta-fakta. Nah, itu ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Nah, benar ya. Yang ketiga itu adalah penutup. Nah, tadi dijelaskan juga sudah benar ya, adanya permintaan maaf, kemudian adanya misalnya ya permintaan maaf kekurang lebihnya, seperti itu ya. Kemudian adanya, ingat perlu diketahui ya, bahwa di penutup juga yaitu terdapat simpulan dan juga benar dan juga rangkuman ya, terdapat simpulan dan juga rangkuman. Benar sekali anak-anakku. Wah, pintar ya, hebat. Nah, kalian tadi sudah sudah mengetahui tentang apa? Pengertian sudah, jenis-jenis sudah, apalagi? Iya, unsur-unsur. Kemudian apalagi? Kebahasaan dan juga strukturnya. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Nah, silakan ya, sesuai absen saja. Silakan untuk duduk berkelompok anakku. Nah, ya sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nah, tadi kan Ibu sudah membacakan contoh ceramah yang sebelumnya tadi Ibu sudah ya, yang di awal-awal. Nah, kalian harus mencari struktur dan juga kebahasaan dari ceramah yang Ibu bacakan tadi. Nah, untuk ketua kelas ya, nanti Ibu akan kirimkan filenya. Nah, nanti kalian juga bisa membacanya ya. Nah, nanti ketua kelas juga membagikan isi dari ceramah Ibu tadi. Nah, silakan ya. Nah, anakku, sudah dapat. Nah, silakan kalian cari. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan ya.
Nah, anakku sudah 15 menit. Nah, karena waktu kita terbatas nih ya, Ibu hanya meminta kelompok satu saja dulu ya, nanti kita lanjut ya. Nah, kelompok satu saja terlebih dahulu silakan untuk maju. Nah, silakan untuk memaparkan hasil temuan anggota kalian ya kepada teman-teman. Nah, ya. Nah, Ibu lupa ya menyampaikan kepada kalian bahwa model pembelajaran yang Ibu ambil yaitu discovery learning. Jadi, nah tekniknya seperti ini ya, diskusi. Nah, kalian nanti kelompok kalian itu akan menanggapi dari kelompok satu ini. Silakan untuk kelompok 2 menanggapi. Iya. Oke, baik. Untuk kelompok 3 silahkan menanggapi. Iya. Untuk kelompok 4 silahkan menanggapi. Oke. Ya, benar sekali ya. Jadi kalian rata-rata semuanya setuju ya. Tadi ada pendapat dari kelompok 4 ada yang tertinggal katanya, yaitu tentang tadi kaidah kebahasaannya. Oke. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, benar sekali ya yang dikatakan kelompok 4, jadi tertinggal satu kaidah kebahasaan ya. Tadi ya benar menggunakan tunggal ya, jadi saya gitu ya, kaidah kebahasaannya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan kembali membahas ya yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi. Nah, tadi benar sekali ya pendahuluannya. Nah, kita bahas strukturnya terlebih dahulu. Nah, jadi yang pendahuluannya itu benar ya, yang dari pendidikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai dengan itu ya, dengan pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Nah, jadi ini gagasan umumnya atau isunya ya. Jadi nah, di sini kan pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Jadi dijelaskan tuh pendidikan, kemudian tertuangnya dalam undang-undang, kemudian di sini membahas juga pandemi. Nah, pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilampaui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang tersebut. Nah, jadi ini pendahuluannya ya. Nah, isu atau permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian tadi benar ya, isinya itu mulai dari maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Nah, di sini maka saya kira. Tadi kan Ibu sudah jelaskan kepada kalian bahwa isi itu iya ya, terdapat argumen-argumen kita dan juga fakta-fakta. Nah, ini argumennya. Maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Nah, benar ya. Nah, ini ke bawahnya juga pendapat-pendapatnya, argumen-argumennya ya. Nah, kemudian yang penutup. Nah, benar ya, yang penutup itu tadi kan Ibu sudah katakan berisi simpulan, rangkuman, ada juga misalnya permohonan maaf dan lain sebagainya. Nah, ini ya simpulannya. Di masa ini tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Nah, karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Nah, ini juga termasuk simpulannya ya. Nah, ini juga nih simpulannya tuh oleh karena itu. Nah, ini sudah masuk ya. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan. Nah, ini ya termasuk simpulannya. Benar ya. Nah, kita masuk kepada kaidah kebahasaan. Tadi benar ya. Yang pertama itu terdapat, tadi ada yang kurang ya menurut kelompok 4. Benar, yang kelompok 4 itu kurang kata ganti orang pertama atau tunggal. Nah, benar ya, kata ganti orang pertama tunggal dari ceramah yang Ibu bacakan itu, nah menggunakan orang pertama tunggal karena gini, maka saya kira. Nah, saya kira di situ saya, jadi berarti iya tunggal ya. Nah, maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Nah, kemudian ada kata teknis. Benar ya tadi yang sudah dijelaskan juga.
kata teknis atau peristilahan. Jadi di sini maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Nah, benar. Kemudian ada kata hubungan sebab akibat. Nah, jadi ya kalian sudah tahu sebab akibat itu contohnya oleh karena itu, demikian ya, contohnya nah kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini juga sudah ya, oleh karena itu. Nah, ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi oleh karena itu pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Kemudian benar, tadi juga ada kata kerja mental ya. Jadi Ibu sudah katakan sebelumnya, kata kerja mental itu adalah suatu reaksi ataupun tindakan ya terhadap suatu permasalahan. Nah, jadi reaksinya seperti ini. Karena mereka adalah harapan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Nah, ini benar ya, kata kerja mental. Kemudian ada kata persuasif. Tadi Ibu juga sudah katakan sebelumnya. Persuasif itu adalah ajakan, ya, ajakan ya. Nah, jadi ajakan seperti ini benar. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan. Nah, jadi ini mengajak ya kepada kita untuk berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, benar ya, sudah. Nah, sekarang Ibu minta untuk tidak lagi duduk berkelompok ya, duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, anak-anakku, Ibu nanti Ibu akan memberikan tugas kepada ketua kelas, nanti dibagikan ya kepada anak-anak. Nah, kalian nanti dalam tugas tersebut harus menganalisis. Nah, menganalisis ceramah ya yang berjudul pentingnya memperkaya literasi. Nah, nanti di situ Ibu menyuruh kalian untuk mencari kebahasaan dan juga strukturnya. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, sudah ya anak-anakku. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, ada yang tahu tidak manfaat dari ceramah itu apa? Ya, silakan anakku. Iya. Iya. Iya, pintar sekali. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan anakku. Iya, benar ya yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Jadi manfaatnya itu apa? Benar sekali. Kita ketika mempelajari ceramah atau mendengarkan ceramah itu, kita mendapatkan informasi ya, mendapatkan informasi mengenai berbagai hal, mengenai berbagai aspek, dan juga memperkaya wawasan kita. Kali Ibu bangga. Nah, itu ya manfaatnya. Jadi kita belajar ini juga bermanfaat untuk kehidupan kita, bermanfaat untuk pribadi kita dan juga orang lain ya. Nah, seperti itu anak-anakku. Nah, tadi sudah tahu ya manfaatnya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini kita membahas apa saja? Bareng-bareng ya. Iya, kita membahas tentang pengertian ceramah. Kemudian apa lagi? Iya, kita mempelajari tentang jenis-jenis ceramah. Apalagi unsur-unsur ceramah. Kemudian iya, benar, kebahasaan dan juga struktur ceramah. Nah, benar ya anakku. Nah, sekian yang Ibu dapat sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Semoga kita tetap sehat ya.